Jadi saya ulang-ulang lagi. Jadi saya bangga sekali ya bisa dipercayakan Tuhan Yesus untuk jadi pembicara pada hari ini. Karena beberapa memang saya undang, yang saya hormati juga Pendeta Morfon, selamat siang. Dan juga buat semua hamba Tuhan. Jadi memang rencananya itu ibu pendeta ini, tapi Tuhan bilang dulu. Ini kan pembukaan, gitu ya. Jadi Tuhan bilang, renovasi yang puji Tuhan ya Tuhan Yesus baik ya gereja sudah jadi lebih bagus lagi karena Tuhan Yesus baik. Jadi saya dulu yang khotbah dan saya tidak punya makanan Tuhan sediakan. Tiba-tiba ada yang telepon, berapa Bu? Saya bilang sekian. Saya pikir gak banyak ya yang datang. Puji Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali karena memang kita ikut Tuhan Yesus itu berat ya. Berat ya. Harus menyangkal diri. Yang sukanya kembar, suka lagi. Yang sukanya marah-marah, gak suka marah-marah lagi. Kalau saya dulu semuanya saya suka. Tapi pada saat sudah ikut Tuhan, saya takutnya melakukan semuanya. Jadi firman Tuhan yang saya ambil di sini di Yeremia 17 ayat 1 sampai 18. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarkan Bapa firman Tuhan Yesus, Engkau yang ambil alih Tuhan. Engkau yang berkata-kata Bapa dalam firman-Mu yang luar biasa Bapa. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Jadi saya minta tolong dibacakan. Ya, Yeremia 17 ayat 1 sampai 8 ya. Ya, kalau ada yang sudah dapat silakan dibacakan. Saya ambil temanya Tuhan mengetahui hati manusia. Yeremia 17 ayat 1 sampai 18. sampai 18. Ya. Pergumulan dan lari oleh kehendak bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan warna besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. 2. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping di atas bukit yang tinggi. 3. Yakni pegunungan di padang harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. 4. Engkau terpaksa lepas tangan dari bilik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. 5. Beginilah firman Tuhan, tertutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Jadi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi di sini tema yang saya bawakan, Tuhan mengetahui hati manusia. Ada yang tahu hati suaminya? Ada yang tahu hati istrinya? Hati gembalanya? Hati jemaatnya? Gak ada yang tahu, hanya Tuhan. Jadi di Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kalau hati sudah batu, disuruh apapun itu keluar dari telinga kiri ke telinga kanan. Begitu terus tidak ada perubahan. Benar gak? Tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini dan
bapak-bapak semua ini paling dengar-dengaran sama firman Tuhan ya, kalau nggak salah ya, nggak salah ini ya. Jadi di Roma 3 ayat 10, coba ada yang bisa bacakan bapak-bapaknya di Roma 3 ayat 10. Bapak-bapak Baca. ya, silakan. Roma 3 ayat 10. Iya Pak Saul. Dia tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 Pak Saul. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Haleluya ya. Jadi Tuhan bilang di firman-Nya tidak ada yang benar. Jadi kalau ada pendeta yang bilang gue paling benar, benar nggak itu? Firman Tuhan berkata tak ada yang benar. Ya kan, satu orang pun nggak ada. Semuanya sudah berdosa. Jadi kita ini sama-sama lagi berjuang, mau pendeta, mau jemaat, mau siapapun itu, lagi sedang sama-sama berjuang untuk menuju ke kerajaan surga, kekekalan. Jadi Tuhan bilang di firman-Nya, siapa yang mengetahui keadaan hati manusia? Alkitab memberikan jawaban secara gamblang bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui hati setiap manusia. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Tahu Tuhan, artinya Pak Yohanes pengennya cepat-cepat pulang ke mertuanya, ya kan? Tahu Tuhan Yesus, saya pengen ngumpulin uang buat anak istri saya. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus sudah sediakan semua. Tapi caranya kita untuk mendapatkan berkat itu, caranya gimana? Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kita nggak usah cari-cari. Paling enak jadi orang Kristen loh, bener gak? Saya mengalami karena apa? Saya melakukan, takut saya sampai hari ini saya memang saya sudah buka puasa, saya cuma 12 jam, saya puasa setiap hari udah 4 bulan. Tapi apa? Tuhan bilang, kau dapatkan apa yang kau mau. Tuhan bilang, aku tahu hatimu, lu pengen kerja, pengen punya usaha di depan rumahmu kan. Walaupun saya tolak itu restoran saya itu di depan rumah, saya tolak itu udah 20 kali. Tapi Tuhan Yesus bilang, daripada lu pinjam duit kanan kiri, iya kan? Itu restoran buat lu. Sekarang saya punya karyawan 2. Mustahil, Tuhan bilang, apa yang mustahil bagi lu, gak mustahil bagi Allah. Kok bisa? Saya gak punya modal punya restoran. Tuhan Yesus bilang, semuanya saya punya. Kok bisa saya gak pernah bergaul sama artis, kok jadi sekretaris DPD Pabrik DKI Jakarta? Kok bisa? Maka saya tolak. Saya mau jadi seksi rohani aja. Mau ketemu para leluhur, saya mau ketemu apa? Gak perlu. Di dalam rumah kok bisa ketemu, kok bisa? Gitu. Kok bisa dipilih sama ketuanya? Semua Tuhan bilang, aku tahu hatimu. Kau tinggalkan dunia artis 5 tahun, sekarang saya kasih kamu bergaul sama artis, malah saya nggak mau. Karena apa? Saya takut jatuh. Benar nggak? Kalau saya sudah kuat ada cowok-cowok ganteng, nggak apa-apa, iya kan? Saya takut, makanya saya membatasi diri. Begitu juga kita jemaat-jemaat Tuhan. Kalau kita sudah tahu itu, kita bakal berjerumus, jangan bergaul. Kita bergaul sama orang merokok, kita pasti merokok. Benar nggak? Sedangkan Tuhan bilang kuduslah, sebab Allah kudus. Bukan cuma rokoknya aja yang kudus, hatinya terlebih-lebih. Percuma juga nggak ngerokok, tapi itu kok logikanya begitu amat ya. Itu sama, Tuhan bilang licik hatimu. Buat apa? Di sini siapa yang punya musuh? Gak usah musuh-musuhan. Semua itu datangnya dari sengketa itu, dari pertengkaran itu Lucifer yang punya
kacau. Ada caranya, iblis punya banyak cara menghancurkan kita semua. Jadi kita harus damai. Kalau kita kasih persembahan, kita belum berdamai sama teman-teman kita yang kita saling musuhan. Tuhan bilang, kembali dulu kamu berdamai dulu, baru kamu sembahyang. Jadi Tuhan mengetahui, saya merinding ya kalau berbicara tentang damai sejahtera. Karena apa? Iblis ini sudah menghancurkan kita semua dengan cara roh damai sejahtera kita itu diambil, saudara. Jadi kita musuhan sama ini, kita nggak mau omongan sama ini, apalagi pendeta yang kepahitan. Aduh, ngeri. Benar nggak? Itu akar pahit. Saya sudah mengampuni, tapi saya nggak mau bergaul lagi. Mana bisa mengatakan sudah mengampuni terus tidak mau bergaul lagi? Kalau orang sudah mengampuni, dia bisa merangkul musuhnya. Benar nggak? Dia bisa berjalan bergandengan bersama musuhnya. Itu namanya mengampuni. Itu namanya mengampuni. Tapi kalau kita sudah mengampuni terus, aduh saya nggak mau melayani bersama dia, saya nggak mau. Itu namanya masih ada akar pahit yang harus kita buang, saudara. Saya percaya ya kita semua nggak ada yang seperti itu. Cuma Tuhan di sini kasih saya untuk menjadi penyambung lidah Allah supaya kita semua masuk surga. Iya dong? Percuma dapat sembako di sana, sembako di sini, uang di sana, terus aku tolak kamu, membuat kejahatan punya kamu. Sedih dong, kita udah miskin, nggak ada masuk surga lagi, benar nggak? Itu jadi kita semua mau menuju kepada kekekalan. Kita ingat-ingat di surga itu bagaimana sih rupanya? Ada di kitab Wahyu, siapa yang tahu? Dapat berkat dari saya yang tahu, berdiri cepat. Surga seperti apa, satu orang aja? Apanya emas? Apanya emas? Iya, apanya surga ya? Iya, terbuat dari apa? Semuanya emas murni. Apanya? Semua tempatnya, kerajaannya. Ya, jadi salah ya Bu. Jadi surga itu permata semua. Dinginnya itu permata yang triliun di sana, yang harga yang mahal itu buat sandaran kita. Lantainya berlapis-lapis emas yang kita injak-injak yang harganya emas sekarang berapa tuh? 1 gram, 1 juta, harga lebih. Kita injak-injak. Cuma gara-gara lu ngomong Tuhan bilang hanya kau tidak kudus. Siapa yang bisa melihat Allah itu hanya orang yang suci dan kudus. Gak bisa. Cuma gara-gara begitu kamu gak bisa masuk surga yang tidak. Ini aja gereja baru direnovasi udah bagus. Dia kan bagaimana surga? Coba bayangkan permasanya. Cincin saya tuh kayak begini. Itu gak ada apa-apanya, imitasi, bohongan. Tapi di surga indah banget. Cuma gara-gara lu musuhan, terus Tuhan bilang hanya kau membuat kejahatan. Aku udah khotbah bolak-balik Tuhan. Aku kasih makan jemaat. Aku sayang sama jemaat-jemaat. Tapi kau tidak mau mengampuni. Tuhan Yesus bilang, masih ada akal pahit. Kau mengampuni di mulut hatimu. Enggak, aku sakit banget. Tuhan bilang semua itu iblis yang buat kita sakit hati. Benar nggak? Kita minta maaf. Kita datang sama musuh-musuh kita, Tuhan bilang berdamai dulu, baru persembahkan itu. Tuhan bilang tidak layak. Saya terima persembahannya, benar nggak? Tapi Tuhan sudah. Jadi berat. Mau ikut Tuhan itu berat, saudara. Saya punya musuh, bubuyutan aja saya sayang. Karena hati saya nggak bisa. Mau di mana? Sekarang saya menang, saudara. Restoran saya itu nggak boleh dipakai itu yang bagian halamannya itu. Sekarang udah lepas, pakai. Karena saya nggak pernah, kalau ada apa-apa saya nggak pernah lapor siapa-siapa, berdoa, puasa, diam. Itu aja. Jadi saya cuma mau memberikan beberapa firman Tuhan saja ya, supaya kita, Tuhan bilang bahkan Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan tahu, dia selidiki semua manusia di dunia ini, dia tahu. Gak ada yang dia gak tahu, karena dia Allah yang luar biasa.
Jadi firman Tuhan kembali Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 coba kita baca. Itu Tuhan itu enak, gampang-gampang susah sih sebenarnya ya. Coba Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan bilang hidup oleh Roh. Siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh? Ada nggak di sini? Banyak saudara. Gak mau ngaku aja, iya kan? Yang dipimpin oleh daging hidupnya. Yang dipimpin oleh daging masih melakukan perbuatan daging. Jadi Tuhan bilang sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Jadi keinginan roh dan keinginan daging itu bertentangan, saudara. Kita nggak bisa melakukan keinginan Tuhan dan keinginan diri kita, nggak bisa, saudara. Tuhan berkata tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Itulah kuncinya, karena hanya Roh Kuduslah yang dapat mengubah segala sesuatu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi daya cipta, persepsi, imajinasi dan motivasi itulah yang akan Roh Kudus kerjakan di dalam kita sesuai iman kita. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di Amsal 23 ayat 7a. Jadi ketika kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, ia akan membawa kita memiliki persekutuan karib dengan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani. Kalau kita tunduk, katanya ya, kepada pimpinan Roh Kudus, jadi Roh Kudus bilang jangan membenci, iya Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita dengar, kita tahu nggak suara Tuhan? Kita tahu. Kita bergaul karib dengan Vera, kita tahu dengar suara Vera. Oh ini. Kita bergaul karib dengan Pak Boy, saya tahu oh ini suara Pak Boy. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita melakukan semua yang Tuhan mau, kita tahu suaranya, saudara. Dia bilang jangan membenci. Jangan kesana, jangan merokok, keinginan daging semua. Jangan mencela orang aja Tuhan bilang. Banyak di sini yang suka mencela orang, benar nggak? Ada yang kurang doanya kurang, dia tidak dalam roh. Emang kamu tahu dia dalam roh atau tidak? Siapa yang di sini suka puasa? Pendeta yang lainnya puasa memang berat. Saya kadang-kadang udah nggak sanggup saya, cuma saya kuat-kuatin aja karena kita bukan melawan darah dan daging, tapi penghulu di udara, roh di udara, pemerintah di udara. Kita lawan dengan doa puasa, dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi seperti itu, saudara. Saya mau banyak-banyak di sini. Ada Pak Pendeta yang luar biasa ya. Ada berongnya juga ya. Kita doa biar doa. Iya. Jadi satu lagi. Ketika kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, Dia akan membawa kita memiliki persekutuan dengan Allah. Jadi di Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi Filipi 4 ayat 8. Manusia bisa buat selingkuh aja, tetapi Tuhan tidak tertipu. Ya kan? Benar gak? Manusia bisa bohong-bohong. Benar gak? Pakai baju yang sopan, ya, pakai topi yang bagus, semua serba tertutup. Tapi Tuhan tahu kamu dari mana, iya kan? Kamu habis berbuat zina, Tuhan tahu nggak? Cepat bertobat, iya kan? Saya dulu juga
melakukan semuanya, tapi pada saat kita sudah takut Tuhan, kita yang pertama-tama takut akan Tuhan dulu. Kalau kita sudah takut Tuhan, kita mau berbuat yang Tuhan larang itu gak berani ya Bu. Ada ibu hambanya juga di sana ya, yang berani semua. Tapi kalau kita nggak takut Tuhan, orang tak lihat. Tapi Tuhan berkata di sini, manusia bisa buat 1000 wajah, tetapi Tuhan tidak bisa tertipu semua. Jadi kita harus berhati-hati karena Tuhan itu melihat hati. Di Mazmur 51 yang terakhir ya, ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi ini kita minta doa kepada Allah kita supaya Tuhan jadikan hati kita tahir dan memperbaharui batin kita dengan roh Allah yang teguh dan luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu tertanam dalam loh hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Allah hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan